Ya, halo semuanya. Ketemu lagi bareng KMJ Alfarisi di Semangat Belajar dan Terus Belajar. Nah, kali ini kita akan belajar masih di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik adik-adik sekalian, kali ini di tema 7 subtema 3 pembelajaran yang keempat ya, masih indahnya persatuan dan kesatuan di tema subtema 3 itu. Pembelajaran yang keempat. Jadi pada pembelajaran yang ketiga kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Mari kita lanjutkan lagi. Jadi masih ada loh aktivitas ekonomi yang lain selain 4 yang kita pelajari pada pembelajaran yang ketiga. Nah, aktivitas ekonomi ya, keragaman ekonomi di Indonesia bagian 2. Pada pembelajaran 3 telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Nah, sekarang ini ya, aktivitas ekonomi selain 4 jenis tersebut masih ada jenis aktivitas ekonomi yang lain, yaitu yang pertama aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Jadi kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas, serta barang tambang non-migas. Contohnya barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Jadi potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Ya, baik, yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri. Amatilah aktivitas industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Ya, jadi aktivitas ekonomi di bidang industri seperti di pabrik-pabrik di daerah kalian ya mungkin ada. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Nah, ini yang setiap daerah biasanya tetap ada. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Nah, itu ya. Kemudian aktivitas ekonomi yang keempat yaitu aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya masih banyak lagi ya.
Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Sekarang tuliskan informasi penting dari teks keragaman ekonomi di Indonesia bagian 2. Kemudian bacakan hasilnya. Informasi apa ya yang kita dapat? Ya, baik. Informasi yang pertama yaitu membuat semua kebutuhan ekonomi kita dapat terpenuhi dengan adanya keragaman ekonomi itu. Yang kedua, membuka peluang kerja yang banyak atau mengurangi pengangguran dengan adanya keragaman ekonomi. Kemudian mempercepat distribusi barang dari produsen ke konsumen. Dan yang keempat, memudahkan mendapatkan barang yang kita perlukan. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi ya. Kemudian identifikasikanlah aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga dari seluruh siswa. Pasti berbeda-beda ya. Yang aktivitasnya di bidang pertanian ada berapa orang, yang perdagangan ada berapa orang, yang jasa ada berapa orang. Nanti bisa didata sendiri dengan teman sekelasnya. Baik, setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat termasuk kita hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Jadi 3 jenis kegiatan ekonomi dalam keluarga tadi ya. Ayah bekerja mendapatkan penghasilan. Ibu membeli sayur-sayuran dan masak-masakan. Anak membeli jajanan di sekolah. Ini juga termasuk kegiatan atau aktivitas ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Yaitu ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu membuat, distribusi itu mengedarkan, ya. Kemudian konsumsi itu menggunakan. Nah, ini tadi ya jawabannya, jadi saling menghormati dan tidak boleh saling mengejek, menghina antar suku dan tidak saling mengejek antar lawan jenis. Kemudian sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang artinya dengan sabar dan membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2, yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragam tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut. Ya, yang pertama adalah tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Nah, kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain. Menghormati agama yang diyakini orang lain, kemudian beribadah dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Kemudian yang kedua yaitu toleransi dalam keragaman suku dan ras, ya. Jadi masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Nah, itu ya.
Kemudian terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Mengapa? Alasannya, masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, dengan sikap toleransi antar suku dan ras diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga dapat memperkukuh NKRI. Nah, sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun, tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam pergaulan sehari-hari. Kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Nah, ini gambar rukun bersama teman meski berbeda suku, tetap bermain bersama-sama ya. Kemudian yang ketiga adalah toleransi dalam keragaman sosial budaya. Nah, dalam sosial budaya kita juga harus bersikap toleransi. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Nah, ini bangga terhadap budaya kebudayaan dalam negeri. Ya. Kemudian menyaring budaya asing yang masuk Indonesia. Kemudian mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa. Kemudian menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial adat istiadatnya. Menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Nah, tadi ya, sikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan. Nah, itu lagi ya tindakannya. Kemudian yang keempat yaitu toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu gender itu jenis kelamin ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memilih kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan sama untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki. Nah, ini namanya adalah toleransi dalam keragaman gender dalam mengembangkan kesetaraan gender atau kesetaraan jenis kelamin ya. Kemudian sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender. Sikapnya bagaimana? Tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tolong-menolong tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Informasi apa yang kita dapat dari bacaan di atas? Informasinya adalah bahwa kita harus menghargai keragaman suku, budaya, agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus saling rukun di antara sesama. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia tercinta. Nah,
Ini tadi ya informasi yang kita dapat tadi. Kemudian kita renungkan apa yang telah kita pelajari hari ini dan apa yang dapat kita pahami tentang pentingnya toleransi. Yang kita pelajari adalah belajar tentang toleransi di lingkungan sekolah. Teman yang berbeda budaya agama untuk saling menghormati dan cinta damai. Apa pentingnya toleransi? Yaitu menghargai agama orang lain, tidak melecehkan agama orang lain, dan menghormati suku, agama, dan budaya bangsa lain. Sekarang, dengan teman-teman sekelasmu, diskusikan pelaksanaan sikap toleransi yang dapat kalian lakukan di sekolah. Ini hanya sekedar contoh ya. Contoh perilaku toleransi di lingkungan sekolah. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, saling tolong-menolong, saling menghargai, tidak mengejek teman, tidak memaksakan agama, saling mengingatkan kebaikan, menghormati guru, dan membantu teman yang sedang kesusahan, dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Kemudian sikap toleransi dalam hal apa yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu? Sikap toleransi yang pertama yaitu saling menghormati di dalam perbedaan agama. Kemudian yang kedua, saling menghargai di antara pendapat yang berbeda. Dan yang ketiga, saling menghargai dan menghormati ataupun berteman di tengah perbedaan ras dan suku. Nah, indahnya keragaman negeriku, aku cinta negeriku, aku cinta Indonesia. Terima kasih ya sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Boleh juga supaya lebih bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Dan dadah.